Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu kembali dengan Ibu Sri Utami. Hari ini Ibu akan memberikan materi matematika wajib kelas 10, yaitu bab yang ketiga dengan KD 3.3, yaitu menjelaskan dan menentukan penyelesaian sistem pertidaksamaan dua variabel linear. Beberapa yang akan dibahas di dalam video. Yang pertama yaitu pertidaksamaan linear dua variabel. Kemudian ada sistem pertidaksamaan linear dua variabel. Langsung saja kita masuk yang pertama, yaitu pertidaksamaan linear dua variabel. Bentuk umum pertidaksamaan linear dua variabel itu ada 4. Yang pertama yaitu AX tambah BY lebih besar dari C. Kemudian yang kedua, AX tambah BY lebih besar sama dengan C. Kemudian yang ketiga, AX tambah BY lebih kecil dari C. Kemudian yang terakhir, AX tambah BY lebih kecil sama dengan C. Nah, kita perhatikan di sini dikatakan pertidaksamaan karena tandanya di sini lebih besar sama dengan, kemudian lebih kecil dan lebih kecil sama dengan. Nah, kalau persamaan kan tandanya sama dengan, kalau pertidaksamaan tandanya ada 4. Oke, dengan keterangan A dan B itu merupakan koefisien, kemudian X dan Y itu merupakan variabel, kemudian yang terakhir C atau yang berada di ruas kanan itu merupakan konstanta. Menentukan daerah himpunan penyelesaian atau sering disingkat dengan DHP, pertidaksamaan linear dua variabel. Nah, untuk menentukan daerah himpunan penyelesaian atau DHP ini, kita bisa lihat berdasarkan tabel yang sudah Ibu rangkum. Nah, di dalam tabel ada di sini yang pertama nilai A, kemudian ada tanda ketidaksamaan, kemudian ada DHP-nya atau daerah himpunan penyelesaiannya. Nilai A atau koefisien ini, nilai A itu yang berada di sebelah nilai X. Di sebelah X ya, nilai A itu. Nah, di sini ada 4 ketentuan. Jika nilai A-nya atau yang di sebelah X itu bernilai positif, nih yang pertama bernilai positif untuk tanda yang pertama lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka DHP-nya sebelah kanan garis atau dia nanti di atas garis. Kemudian jika tandanya lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, DHP-nya di sebelah kiri garis atau di bawah garis. Kemudian jika A-nya bernilai negatif atau lebih kecil dari 0, kemudian tandanya lebih besar atau lebih besar sama dengan, maka DHP-nya di sebelah kiri garis. Kemudian jika tandanya lebih kecil atau lebih kecil sama dengan, maka DHP-nya di sebelah kanan garis. Oke, ini yang di dalam tabel ini perlu anak-anak hafal karena ini sangat membantu untuk menyelesaikan soal untuk menentukan DHP-nya. Oke, langsung saja kita masuk ke contoh soal. Contoh 1. Tentukan daerah himpunan pertidaksamaan atau DHP dari pertidaksamaan 3X ditambah 2Y lebih besar sama dengan 6. Nah, untuk penyelesaiannya, langkah yang pertama yaitu kita menentukan titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y untuk pertidaksamaan 3X tambah 2Y lebih besar sama dengan 6. Nah, sebelum kita menentukan titik potongnya, kita harus mengubah dulu pertidaksamaan yang di atas ini, pertidaksamaan ini menjadi sebuah persamaan. Kita ubah tandanya menjadi sama dengan ini untuk mempermudah saja. Nah, untuk titik potong itu ada titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Untuk mencari titik potong sumbu X, perlu kalian ingat, untuk mencari titik potong sumbu X, maka Y-nya nilainya 0. Kemudian untuk mencari titik potong sumbu Y, maka nilai X-nya yang 0. Oke, kita cari. Yang pertama, titik potong sumbu X. Nah, pertidaksamaannya kan kita udah ubah nih ke dalam persamaan untuk mempermudah. Nah, yang pertama untuk titik potong sumbu X, maka nilai Y-nya 0. Berarti dalam persamaan ini nilai Y-nya kita ganti menjadi 0. Maka didapat 3X ditambah 2 kali 0 sama dengan 6. Maka 3X sama dengan 6. Maka X sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Ini merupakan titik potong sumbu X. Kemudian untuk titik potong sumbu Y,
maka nilai X-nya yang 0. Maka nilai X-nya 3X, berarti 3 kali 0 ditambah 2Y sama dengan 6, maka 2Y sama dengan 6, Y sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Nah, jika dimasukkan di dalam tabel ini gunanya untuk membantu. Nah, kita masukkan tadi titik potong sumbu X, maka Y-nya yang 0, maka X yang didapat adalah 2, kita masukkan ke dalam tabel. Kemudian untuk sumbu Y, titik potong sumbu Y, maka nilai X-nya yang 0 kan, maka Y-nya yang didapat tadi adalah 3. Nah, tabel ini untuk mempermudah. Kemudian didapatlah titik 2,0 dan 0,3. Setelah mendapatkan titik, kita menentukan DHP-nya, yaitu kita masukkan titik-titik potong tersebut yang sudah kita dapat ke dalam gambar di bawah ini. Jadi kita gambar dulu. Oke, kita gambar. Yang pertama kita buat sumbu X, kemudian kita masukkan sumbu Y-nya juga. Kemudian titik yang pertama adalah 2,0. Artinya di sini X-nya 2, Y-nya 0. Karena X-nya 2 berarti Y-nya 0, berarti dia berada di garis X saja. Kan Y-nya 0 kan? Di sini. Ini 2,0, kemudian 0,3 berarti gantian. X-nya yang 0 berarti Y-nya 3, berarti dia berada di sumbu Y. Y-nya 3. Oke, setelah kita dapat titiknya, kita gambar garis linear atau garis lurusnya. Kita hubungkan. Nah, dapatlah garisnya seperti ini. Kemudian, karena pada pertidaksamaan 3X tambah 2Y lebih besar sama dengan 6, koefisien A-nya lebih besar dari 0. Lihat, koefisien A tadi yang di sebelah X 3, positif kan, berarti dia lebih besar dari 0. Kemudian tandanya lebih besar sama dengan 6, berarti tandanya dia lebih besar sama dengan, maka DHP-nya berada di kanan garis atau di atas garis. Berarti kalau kita gambar di dalam grafiknya ini, berarti dia di sebelah kanan garis atau di atas garis ini. Nah, yang diarsir ini merupakan DHP. Nah, jadi untuk mencari DHP kita perlu menggunakan langkah-langkah yang dari awal tadi. Nah, ini merupakan DHP-nya. Oke, selanjutnya yang kedua, sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Nah, kalau tadi pertidaksamaan linear 2 variabel, sekarang kita pakai sistem. Nah, sebenarnya apa sih yang membedakan antara menggunakan sistem sama tidak menggunakan sistem? Yang pertama tadi kan pertidaksamaan linear 2 variabel aja. Kalau yang kedua dia menggunakan sistem pertidaksamaan. Nah, yang membedakannya yaitu kalau pertidaksamaan itu kita di soal hanya ada satu pertidaksamaan. Kalau dia menggunakan kalimat sistem, maka di dalam soal berarti pertidaksamaannya lebih dari satu. Nah, menentukan daerah himpunan penyelesaian atau sering disingkat dengan DHP, sistem pertidaksamaan linear 2 variabel. Contoh yang kedua. Nah, untuk memperjelas lagi, kita langsung masuk saja contoh. Tentukan himpunan penyelesaian DHP sistem pertidaksamaan. Nah, kita lihat di sini ada lebih dari satu pertidaksamaan. Nah, inilah yang membedakan antara sistem dan pertidaksamaan saja. Nah, di sini ada 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama 2X tambah Y lebih besar sama dengan 4. Kemudian 2X tambah 3Y lebih besar sama dengan 6. Kemudian ada X lebih besar sama dengan 0, Y lebih besar sama dengan 0. Nah, untuk penyelesaiannya, cara untuk mengerjakan soal contoh nomor 2 ini sama dengan soal sebelumnya. Hanya yang membedakan banyaknya pertidaksamaannya saja. Nah, langkah yang pertama yaitu kita menentukan titik potong masing-masing pertidaksamaan. Nah, karena ada beberapa pertidaksamaan, maka untuk menentukan titik potongnya kita pakai satu-satu dulu. Yang pertama untuk titik potong pertidaksamaan 2X tambah Y lebih besar sama dengan 4. Nah, untuk pertidaksamaan ini kita cari titik potong. Tadi kan titik potong itu ada dua juga. Titik potong sumbu X dan titik potong sumbu Y. Maka kita ganti dulu pertidaksamaannya menjadi sebuah persamaan. Kemudian kita buat di sini yang pertama mencari titik potong sumbu X. Berarti nilai Y-nya 0 ya kalau titik potong sumbu X.
maka Y-nya 0. 2X tambah 0 sama dengan 4, maka 2X sama dengan 4, maka nilai X 4 dibagi 2 sama dengan 2. Kemudian untuk titik potong sumbu Y, maka nilai X-nya yang 0. Berarti 2 kali 0 ditambah Y sama dengan 4, maka nilai Y-nya sama dengan 4. Kalau dimasukkan ke dalam gambar untuk mempermudah, nih untuk sumbu X, maka Y-nya yang 0. Dapat tadi X-nya 2, kita masukkan. Kemudian untuk titik potong sumbu Y, maka X-nya yang 0, kita dapat tadi Y-nya adalah 4. Nah, di sini kita dapat 2 titik untuk garis yang pertama. Nah, kalau soal sebelumnya kan hanya ada 1 garis karena pertidaksamaannya cuma 1. Karena ini pertidaksamaannya lebih dari 1, otomatis ada beberapa garis. Nah, ini merupakan garis yang pertama untuk pertidaksamaan yang pertama, yaitu titiknya 2,0 dan 0,4. Kemudian untuk titik potong pertidaksamaan yang kedua, yaitu 2X tambah 3Y lebih besar sama dengan 6. Nah, kita ganti juga menjadi sebuah persamaan, kita ganti menjadi sama dengan. Kemudian titik potong sumbu X, berarti Y-nya 0. 2X tambah 3 kali 0 sama dengan 6, maka 2X sama dengan 6, maka nilai X sama dengan 6 dibagi 2 sama dengan 3. Kemudian untuk titik potong sumbu Y, maka nilai X-nya yang 0. 2 kali 0 ditambah 3Y sama dengan 6, maka 3Y sama dengan 6, maka Y sama dengan 6 dibagi 3 sama dengan 2. Nah, sekarang kita masukkan ke dalam tabel. Untuk titik potong sumbu X, maka Y-nya 0, maka tadi X yang dapat 3. Kemudian untuk titik potong sumbu Y, X-nya yang 0, maka Y-nya kita dapat 2. Sehingga didapatlah garis yang kedua dengan titik 3,0, 0,2 untuk pertidaksamaan 2X tambah 3Y lebih besar sama dengan 6. Kemudian setelah itu kita gambarkan. Untuk garis yang pertama titiknya 2,0 dan 0,4. Kemudian untuk garis yang kedua 3,0 dan 0,2. Kemudian untuk X lebih besar sama dengan 0, kemudian Y lebih besar sama dengan 0, itu fungsinya apa? Itu menandakan bahwa yang kita gambar itu X-nya bernilai positif, kemudian Y-nya juga berada di positif. Nah, kita lihat gambarnya untuk memperjelas. Pertama kita buat dulu sumbu X, kemudian sumbu Y. Kemudian kita masukkan untuk titik untuk garis yang pertama, yaitu titiknya 2,0 dan 0,4. 2,0 dulu. Ini 2,0. Berarti X-nya yang 2, Y-nya 0. Kemudian 0,4. Berarti X-nya yang 0, Y-nya yang 4. Nah, ini garis yang pertama. Oke. Lanjut, garis yang kedua itu titiknya 3,0 dan 0,2. Ini 3,0, kemudian 0,2. X-nya 0, Y-nya 2. Kemudian kita hubungkan. Nah, sudah dapat tuh 2 garis. Kemudian karena pada pertidaksamaan 2X tambah Y lebih besar sama dengan 4, kemudian 2X tambah 3Y lebih besar sama dengan 6. Perhatikan koefisien kedua pertidaksamaan ini. Koefisien atau nilai A-nya sama-sama lebih besar dari 0 ya. Oke, artinya A-nya lebih besar dari 0 atau positif. Kemudian tanda kedua-duanya juga sama, lebih besar sama dengan. Artinya yang diarsir adalah yang di sebelah kanan atau di atas garis. Nah, ini sebelah kanan atau di atas garis. Dan udah Ibu arsir. Kemudian kalau sebelumnya tadi langsung dapat DHP karena dia 1 garis. Kalau ini karena 2 garis, maka DHP-nya itu berada di kanan garis, kemudian yang mengenai kedua arsiran. Karena ada 2 garis, maka dia yang dua-duanya kena arsiran. Maka DHP-nya ada berada di sini. Karena nih daerah yang ini nih kena 2 arsiran. Maka kita tunjukkan DHP-nya. Nah, tadi X lebih besar sama dengan 0. Nah, berarti dia areanya positif X-nya, betul kan? Kemudian Y-nya juga areanya positif. Itulah yang menunjukkan X lebih besar sama dengan 0, kemudian Y lebih besar sama dengan 0. Oke, selanjutnya menentukan pertidaksamaan linear 2 variabel dan sistem pertidaksamaan linear 2 variabel jika DHP diketahui. Nah, sebelumnya untuk contoh soal yang pertama dan contoh soal yang kedua, kita mencari DHP. Pertidaksamaannya diketahui. Nah, kalau contoh soal yang ketiga ini, kita DHP-nya yang diketahui, kita mencari pertidaksamaannya, jadi kebalikannya.
Nah, sebelum kita masuk ke contoh soal yang ketiga, kita ingat dulu, kita flashback ke dalam menentukan persamaan garis lurus. Ini udah belajar di SMP. Nah, untuk memudahkan, kita perhatikan gambar berikut. Nah, Ibu flashback, kita ulang lagi. Ada sumbu Y, kemudian ada sumbu X, kemudian di sini ada A, kemudian di sini ada B, kemudian ada garis lurusnya. Nah, kalau ada gambar seperti ini, kita menentukan persamaannya, maka kita dapat yaitu AX tambah BY sama dengan AB. Lihat di sini AX tambah BY sama dengan AB. Artinya apa? A-nya yang di garis Y kita kalikan dengan X, AX, kemudian B-nya yang di garis X kita kalikan dengan Y, kemudian sama dengan, nah ruas kanan ini nilainya yaitu A kali B, nilai A kita kalikan dengan B. Nah, penyelesaian ini akan kita pakai ke dalam pertidaksamaan juga. Jadi sama caranya. Oke, untuk memperjelas kita masuk ke contoh soal yang ketiga. Tentukan pertidaksamaan yang memiliki daerah himpunan penyelesaian pada gambar di bawah ini. Nah, jadi himpunan penyelesaiannya gambarnya seperti ini nih. Coba kita lihat. Nah, sekarang kita menentukan pertidaksamaan linear dua variabelnya. Lihat di sini 3 ini tadi sama dengan A, berarti 2 ini dia B. Kemudian dia di atas garis, artinya dia lebih besar sama dengan, karena koefisiennya di sini A-nya bernilai positif. Ini A-nya kan, A-nya nilainya 3 itu positif. Kemudian A lebih besar dari 0, kemudian tandanya di atas garis, DHP-nya di atas garis, maka tandanya lebih besar sama dengan. Maka kalau ditulis pertidaksamaannya menjadi 3 di Y kita kali dengan X, 3X, kemudian 2 kali Y, 2Y, kemudian tandanya lebih besar sama dengan, kemudian nilai C-nya, ini kan nilai C yang di ruas kanan, itu A kali B, berarti 3 kali 2, 3 kali 2, 6. Dapatlah pertidaksamaannya ini. Oke, mudah kan? Kita langsung saja masuk ke contoh soal yang keempat. Contoh soal yang keempat, tentukan sistem pertidaksamaan linear dua variabel yang memiliki daerah himpunan penyelesaian pada gambar di bawah ini. Nah, ini sistem ya, artinya berarti di sini gambarnya itu ada lebih dari satu garis. Kalau ini tadi kan kalimatnya hanya pertidaksamaan tidak pakai sistem. Berarti di sini ada lebih dari satu garis. Nah, ini sumbu Y, ini sumbu X. Kemudian kita lihat sini garis yang pertama. Nah, untuk garis yang pertama, berdasarkan gambar di samping, pertidaksamaan linear dua variabelnya adalah nih, garis yang pertama dulu. A-nya 4, berarti A-nya positif, B-nya 3, kemudian yang diarsir itu yang di kanan garis, di atas garis ya, berarti dia karena A-nya positif, DHP-nya di kanan garis, maka tandanya lebih besar sama dengan. Maka kalau kita buat persamaannya, 4 ini kan A kali X, 4X, kemudian 3 kali Y, 3Y, kemudian tandanya karena yang diarsir di kanan garis, kemudian 12 koefisien konstantanya A kali B, 4 kali 3, 12. Kemudian garis yang kedua kita lihat. Oke, nah garis yang kedua tetap ya, A-nya masih positif, B-nya 5, berarti 3 kali X, 3X, 5 kali Y, 5Y, kemudian tandanya lihat di sini yang diarsir itu di bawah garis hitam. Berarti tandanya kalau di bawah garis dia kebalikannya tandanya kan. Kalau ini di atas garis, kalau di bawah garis berarti lebih kecil sama dengan. Kemudian konstantanya A kali B, 3 kali 5 yaitu 15. Kemudian areanya kita lihat X-nya itu berada di positif, artinya X-nya lebih besar sama dengan 0. Kemudian Y-nya juga berada di positif, yaitu Y lebih besar sama dengan 0. Didapatlah sistem pertidaksamaannya adalah seperti ini. Mudah kan? Oke, mungkin hari ini materi yang Ibu sampaikan hanya itu saja. Semoga materi ini bermanfaat untuk anak-anak Ibu. Silakan ditonton videonya sampai akhir supaya lebih paham. Kemudian dipahami dengan benar-benar. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
yang udah menonton jangan lupa di like,